Bab 2646 sampai 2648. Tapi tetua kedua tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Kamu memiliki begitu banyak keberanian. Kamu berani menyerang kakak senior demi anak nakal. Ketika kakak senior kembali, aku akan melaporkan kebenaran dan menghukummu. Telapak tangan tetua kedua dan tetua ketiga bertabrakan dengan ganas. Tubuh tetua ketiga terbang terbalik dalam sekejap, dan jelas bahwa kekuatannya lebih rendah dari tetua kedua. Lagi pula, penatua kedua bertanggung jawab atas materi sekte Kuali Giok, dan seperti kata pepatah, dia mendapatkan bulan lebih dulu jika dia dekat dengan air, dan sumber daya kultivasinya tidak sebanding dengan penatua ketiga. Jadi itu normal untuk memiliki beberapa celah dalam kekuatan. Tetua ketiga terpaksa mundur dengan telapak tangan. Dia hanya bisa melihat Chen Ping tanpa daya, dia tidak punya cara untuk menyelamatkan Chen Ping. Tetapi pada saat ini, Chen Ping tampaknya tidak takut melihat monster itu bergegas ke arahnya. Kristal naga di dada Chen Ping terus memancarkan cahaya biru. Segera dalam cahaya biru, seekor naga hijau dengan panjang sekitar puluhan kaki muncul. Mata naga hijau itu seperti obor, dan mengeluarkan raungan. Semua orang memandangi naga hijau di depan mereka, dan mereka semua tersentak. Jika naga emas yang mulai diubah oleh Chen Ping tampak perkasa dan mengintimidasi, tetapi semua orang melihatnya, bagaimanapun juga, rasanya ilusi. Tapi naga hijau ini berbeda, naga hijau ini seperti esensinya, apakah itu janggut atau sisik, sangat jelas. Ini adalah naga raksasa yang nyata, bukan hanya ilusi. Naga hijau berputar di atas kepala Chen Ping, meraung satu demi satu, meledakkan gelombang suara, membuat Kuang, Biao, dan monster itu mandek. Melihat naga hijau di depannya, monster pamungkas berhenti sejenak, dan ekspresi rumit muncul di matanya. Bunuh aku, melihat monster itu ragu-ragu, Kuang Biao mendesak dengan keras. Di bawah desakan Kuang Biao, monster itu juga meraung, dan bergegas tanpa rasa takut. Melihat ini, King Long tiba-tiba memuntahkan api biru samar dari mulutnya, langsung monster-monster itu dikelilingi oleh api. Dikelilingi oleh api, monster itu mengaum, tanduk emas di atas kepalanya memancarkan sinar cahaya yang tak ada habisnya. Saat sinar cahaya menyinari api, mereka langsung memadamkan apinya. Kuang Biao, yang melihat pemandangan ini, kembali menunjukkan ekspresi puas diri di wajahnya. Dan Chen Ping sedikit mengernyit, dia tidak menyangka monster ini begitu kuat. Melihat monster itu telah tiba di depan Chen Ping, King Long meraung, menyeret Chen Ping dalam sekejap, membubung ke langit, dan menghindari pukulan. Jika kamu ingin lari, tidak semudah itu, kejar aku. Kuang Biao memerintahkan monster itu dan mengejar Chen Ping dalam sekejap. Tanduk emas monster itu terus memancarkan sinar cahaya, dan sinar cahaya itu mengenai naga hijau, menyebabkan naga hijau itu melolong terus-menerus. Namun meski begitu, naga hijau itu masih menyeret Chen Ping langsung ke langit. Chen Ping mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika dia terus berjalan, cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh monster itu. Chen Ping, yang tidak punya pilihan lain, mengeluarkan jam berpola naga dari cincin penyimpanan, meskipun dia tidak ingin mengungkapkan semua kekuatan dan senjata sihirnya secepat ini. Tapi sekarang situasinya kritis, tidak ada jalan lain. Kali ini, Chen Ping tidak mungkin melarikan diri. Aku tidak menyangka anak ini bisa memanggil naga asli, tapi naga asli yang dia panggil terlalu bagus. Sudut mulut tetua kedua terangkat, dan dia berkata dengan bangga. Penatua ketiga tidak memperhatikannya, tetapi mendongak dengan gugup. Pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya sudah tidak terlihat. Saat semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, bayangan hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Segera, bayangan hitam menjadi lebih besar, dan akhirnya sesuatu seukuran cincin itu terbanting dengan keras. Bayangan hitam menghantam tanah dalam sekejap, dan kejutan dahsyat meletus, dan banyak rumah di sekte Kuali Giok dirobohkan. Banyak orang juga terlempar keluar, dan bayangan hitam tertanam dalam di tanah.
Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu ternyata adalah lonceng yang sangat besar, dan 9 naga yang hidup terukir di badan lonceng. Semua orang sangat terkejut, bagaimana bisa jam sebesar itu tiba-tiba jatuh dari langit. Tetapi pada saat ini, ada suara di jam berpola naga, dan raungan binatang buas keluar dari jam berpola naga. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa monster itu terperangkap di dalam. Melihat hal tersebut, Kuang Biao buru-buru melangkah maju dengan penggaris bagan di tangannya, dan membantingnya dengan keras ke jam naga di depannya. Dia ingin menghancurkan jam naga itu dan melepaskan monster itu. Tapi ketika Kuang Biao menabrak jam pola naga, dia tiba-tiba dikirim terbang oleh kekuatan kejutan yang sangat besar. Monster mengamuk di jam berpola naga, tetapi tidak ada cara untuk keluar dari jam berpola naga. Pada saat ini, Chen Ping perlahan turun dari langit dengan bel dan palu di tangannya, dan naga hijau itu telah menghilang. Bajingan kecil, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kakek. Wajah Chen Ping penuh amarah, dia dipukuli habis-habisan oleh monster ini. Saya melihat Chen Ping memegang palu lonceng, dan kemudian membantingnya ke tubuh Long Wenzong. Suara merdu keluar, dan semua orang buru-buru menutup telinga mereka. Beberapa murid dengan alam rendah semuanya tampak sedih dan menutupi hati mereka. Hanya suara ini, banyak orang tidak tahan lagi, tetapi Chen Ping tidak berhenti, dan merobohkannya lagi dengan palu lonceng. Setelah mengetuk 7 kali berturut-turut, tidak ada lagi gerakan pada jam berpola naga. Dan beberapa murid sekte Kuali Giok dengan kekuatan lebih rendah telah memuntahkan darah dan pingsan dalam keadaan koma. Melihat tidak ada gerakan pada jam berpola naga, Chen Ping bergerak cepat, dan jam berpola naga langsung menjadi lebih kecil dan memasuki cincin penyimpanan. Pada saat ini, monster itu, yang tampak seperti kuda tetapi bukan kuda, sedang sekarat di tanah, dan tanduk emas di kepalanya telah kehilangan kilau. Terlebih lagi, di tubuh monster itu, naga biru itu mencengkeram monster itu dengan erat, dan monster itu sudah pergi. Dia memuntahkan darah dan sekarat. Alasan mengapa Chen Ping bisa menutupi monster itu dengan jam berpola naga adalah karena King Long mati-matian menangkap monster itu. Ini adalah risiko hidup. Kalau tidak, dengan kekuatan monster itu, Chen Ping mungkin akan kesulitan menutupi monster itu di lonceng pola naga. Melihat King Long yang sekarat, Chen Ping melangkah maju, dengan lembut membelai kepala King Long, dan di dadanya, kristal naga memancarkan cahaya lagi. Cahaya cian menyelimuti tubuh King Long. King Long yang sekarat sepertinya mendapatkan vitalitas dalam sekejap. Setelah bangun, King Long meraung, lalu terbang ke langit. King Long pergi, sementara Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan menatap monster itu dengan dingin. Saat ini, monster itu telah kehilangan aura ganas tadi, dan ada ketakutan dan permohonan di matanya. Tampaknya memohon Chen Ping untuk melepaskannya. Tangan Chen Ping yang memegang pedang tidak menusuk, tetapi tiba-tiba berbalik, dan sinar pedang langsung menuju ke Kuang Biao. Kuang Biao tertangkap basah, dan luka yang dalam di dadanya ditarik oleh cahaya pedang dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya jatuh dari udara ke tanah. Penguasa mandul bagan di tangan Kuang Biao jatuh di depan Chen Ping. Chen Ping membungkuk dan mengambil 8.000 penguasa tandus. Kembalikan padaku, itu senjata ajaibku. Melihat ini, Kuang Biao ingin melangkah maju untuk merebutnya, tetapi ternyata dia tidak bisa bangun sama sekali. Chen Ping memegang bagan Huangqi, kesadaran spiritualnya langsung menutupinya. Dan kemudian 8 permata mulai menyala, dan monster yang terluka parah itu diselimuti kabut hitam, lalu perlahan menghilang, dan kembali ke tengah bagan Huangqi. Itu bagus, mungkin kamu bisa menggunakannya untuk Yuki jika kamu menyimpannya. Chen Ping langsung melemparkan 8.000 kaki tandus ke dalam ring penyimpanan. Melihat Chen Ping telah mengambil senjatanya, Kuang Biao berteriak dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Chen Ping memandang Kuang Biao, melangkah maju, dan menginjak kepala Kuang Biao. Aku berkata, kamu bukan lawanku, tapi kamu tidak percaya padaku,
sekarang kamu percaya padaku. Chen Ping menatap Kuang Biao, matanya penuh sarkasme. Aku tidak percaya, Kuang Biao berjuang. Sudah saat ini, Kuang Biao masih menolak untuk mengaku kalah. Tapi tidak peduli seberapa keras Kuang Biao berjuang, kepalanya selalu diinjak oleh Chen Ping, dan dia sangat malu. Percaya atau tidak, kamu sudah kalah, dan inilah saatnya mengirimmu ke neraka. Pedang pembunuh naga Chen Ping menghantam leher Kuang Biao. Merasakan rasa dingin yang datang dari lehernya, Kuang Biao akhirnya ketakutan saat ini. Jangan bunuh aku mengaku kalah, akui kalah, aku bisa merangkak di bawah blokmu. Kuang Biao merasakan nafas kematian, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia memiliki masa depan yang cerah, dia tidak ingin mati. Saat ini, Kuang Biao sedikit menyesal. Dia menyesali mengapa dia ingin memprovokasi Chen Ping. Dia menunggu pembukaan kolam obat. Setelah kekuatannya membaik, dia keluar lagi. Apa yang dilakukan Chen Ping di Yudingzong? Hubungan apa? Sekarang Kuang Biao sudah mengetahuinya. Kakak laki-laki mana yang bukan kakak laki-laki, selama dia masih hidup. Mengaku kalah, Chen Ping tersenyum dingin. Aku memberimu kesempatan, tapi sayang sekali kamu tidak menghargainya. Seperti yang dikatakan Chen Ping, pedang pembunuh naga di tangannya memotong ke arah kepala Kuang Biao. Hentikan untukku. Melihat ini, tetua kedua segera meraung, dan hendak bergegas menuju Chen Ping. Penatua kedua, yang baru saja puas diri, menjadi sangat jelek saat ini. Saudaraku, apa yang kamu lakukan, itu adalah kontes hidup dan mati. Selama orang tidak mati, itu belum berakhir. Jika kamu terburu-buru seperti ini, tidakkah kamu akan melanggar aturan Sekte Kuali Giok? Penatua ketiga membuat gerakan instan dan menghentikan penatua kedua. Pergilah, tetua kedua meraung, dan mengayunkan telapak tangannya ke arah tetua kedua. Dia tidak peduli dengan peraturan, dia tidak boleh melihat muridnya mati di tangan Chen Ping. Tetua ketiga juga berjuang keras, dan mengikuti tetua kedua untuk saling menamparkan. Tuan, selamatkan aku, teriak Kuang Biao. Dia bisa merasakan niat membunuh pada Chen Ping. Chen Ping ingin membunuhnya, bukan hanya untuk bersenang-senang. Melihat Kuang Biao seperti itu, tetua kedua sangat cemas hingga tiba-tiba dia menendang kakinya, dan tubuhnya terbang ke udara dalam sekejap. Menghadapi tetua kedua yang bergegas mendekat, Chen Ping tersenyum tipis padanya, lalu mengayunkan pedang pembunuh naga ke bawah. Dengan semburan darah, kepala Kuang Biao langsung terbang, dan jatuh langsung ke tangan sesepuh kedua. Melihat kepala di tangannya, tetua kedua berdiri di sana dengan linglung. Murid penatua kedua meraung dengan marah. Chen Ping, aku akan membunuhmu. Penatua kedua meledak dengan aura yang menakutkan, dan segera menamparkan Chen Ping dengan telapak tangan. Paman bela diri kedua, ini adalah kompetisi. Apakah kamu akan secara terang-terangan melanggar peraturan? Melihat ini, Ni Heng bergegas maju dan berhenti di depan tetua kedua. Pergi, atau aku akan membunuhmu bersama. Penatua kedua melambaikan tangannya, dan napas besar langsung membuat Ni Heng terbang. Semua orang melihat bahwa tetua kedua bermata merah, dan mereka semua menghindari. Lagi pula, dia bahkan menembak Ni Heng. Kakak senior, kamu harus memikirkannya dengan jelas. Jika kakak senior tidak ada di sini, Ni Heng adalah penguasa sekte. Beraninya kamu melakukan sesuatu padanya. Sepertinya kamu sudah lama memata-matai posisi tuan, dan kamu mengambil kesempatan untuk merebut posisi tuan. Tetua ketiga berteriak pada tetua kedua, aku hanya membalas muridku. Tidak peduli siapa itu, jangan hentikan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tetua kedua seperti orang gila, meraung dengan mata merah. Dia sama sekali tidak peduli dengan peringatan tetua ketiga, dan menembak Chen Ping. Melihat ini, tetua ketiga hanya bisa berdiri di depan Chen Ping, mengertakkan gigi dan bertarung dengan tetua kedua. Tapi kekuatan tetua ketiga lebih rendah dari tetua kedua. Setelah beberapa gerakan, tetua ketiga hampir terbunuh oleh telapak tangan tetua kedua.